Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidil insi wal jinni ajma'in habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa ansarihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang dengan karunia nikmatnya kita hadir kembali di majelis ta'lim ini di Masjid Nurul Falak, melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Salawat dan salam semoga Allah curahkan limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Hari ini Sabtu Kliwon 27 Juni. Kalender Masehi Hijriyahnya ada perbedaan Pak ya. Ada yang tanggal 12 hari ini karena berdasarkan hisab awal Muharramnya Selasa. Ada yang tanggal 11 masih hari ini ya, berdasarkan ruqyah. Pertemuan ke 123. Jadi hari ini 123 Pak ya. Pertemuan ke 123 fikih tematik. Ramadannya 223 hari lagi, Idul Fitrinya 253 hari lagi, dan Idul Adhanya 320 hari lagi. Baik, kita masuki materi kita hari ini, insyaallah fikih sosial ya. Ini fikih sosialnya apa sih? Nah, tentunya ini penggambaran dari beberapa materi fikih yang terkait dengan urusan sosial. Nah, kita ingin tahu sejauh mana ini ya Islam mengetengahkan urusan sosial di dalam ilmu fikih. Pengertian dan landasannya, kemudian nilai-nilai sosial dalam Al-Quran dan hadis. Lalu nilai-nilai sosial dalam fikih. Nah, kemudian ada yang unik Pak, yaitu doa selamat. Doa selamat yang biasa kita baca ya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi, dan seterusnya itu ada nilai-nilai aksi nyata fikih sosial di situ Pak. Nah, bentuknya seperti apa, bagaimana, kita coba telusuri ya. Beberapa referensi yang dipakai dalam kajian ini. Kita lihat yang pertama, pengertian dan landasannya. Fikih sosial merupakan sudut pandang. Jadi ini berupa apa ya, kalau bahasa kerennya katanya paradigma begitu ya. Sudut pandang hukum Islam yang menegaskan bahwa fikih tidak hanya mengurusi urusan kesalehan individu, soleh pribadi ya, tetapi wajib mewujud menjadi solusi nyata. Dia soleh secara pribadi Pak, tapi ada gak kontribusinya terhadap problem-problem keumatan? Itu Islam tuh mengetengahkan itu ya. Gak hanya sendirinya rajin ibadah, tapi tetangga sebelah rumahnya kelaparan Pak. Nah, ini ya. Kemudian ini mewujudkan maqasid syariah. Dulu pernah kita pelajari maqasid syariah ini. 5 pemeliharaan syariat Islam, yaitu memelihara agama. Tujuan agama diadakan itu untuk memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta, memelihara keturunan. Dan penerapan kaidah fikih jalbul masalih wa darul mafasid, mendatangkan kemaslahatan, menolak kerusakan. Jadi syariat Islam itu diadakan Allah untuk mendatangkan maslahat, kebaikan buat semuanya, terus menolak kerusakan.
Ya, makanya tidak benar jika Islam itu disebut agama teroris. Islam itu nggak begitu. Mungkin oknumnya yang salah membaca Islam seperti itu. Tapi Islam itu diadakan untuk kemaslahatan. Ya, bahkan mencegah itu yang namanya kerusakan. Islam menekankan semangat menjaga keseimbangan dunia dan akhirat, keseimbangan hablum minallah, hablum minan nas, keseimbangan ibadah ritual vertikal dengan ibadah horizontal. Itu nyata pada dalam Islam tuh, ajaran-ajaran itu sudah ada. Kita nggak boleh terlalu mementingkan akhirat tapi mengabaikan dunia, atau sebaliknya terlalu dunia sentris melupakan akhirat. Ada seorang pemuda di zaman Khalifah Umar bin Khattab, cicing gitu di masjid, Pak. Dia sholat, itikaf mulu di masjid. Terus oleh Khalifah Umar ditanya, pemuda, kamu ini saya perhatiin di masjid melulu, katanya. Orang-orang mau pada dagang, pada usaha pagi-pagi, kamu di masjid melulu ini seharian. Kamu siapa yang nafkahin, kata Khalifah Umar. Punten Khalifah, saya ini memang senangnya begini. Terus siapa yang nafkahi kamu? Abang saya, katanya. Abang kamu lebih mulia daripada kamu, kata Khalifah Umar. Jadi yang namanya kesolehan itu bukan cuma cicing di masjid, apa kalau bahasa Sundanya bilang ngajedog gitu ya. Ayo di masjid. Tapi ada di luar juga, itu juga termasuk kesolehan juga, Pak. Tetap nanti siang zuhur balik lagi ke masjid gitu. Asar balik lagi ke masjid, tapi di luar itu aktivitas. Ya, ini keseimbangan, nggak boleh terlalu berlebihan satu bagian. Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, yang beliau pendiri Muhammadiyah, ya, menjadi pelopor kegiatan sosial aktif. Beliau tuh di masjidnya, di musolahnya dulu nggak banyak ngajarin pelajaran-pelajaran agama yang terlalu rumit. Cukup ngebahas Al-Maun, Pak. Surat Al-Maun, ya. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Cuman itu doang. Ke santri-santrinya berapa orang begitu. Itu langsung diterapkan. Jadi ngajinya Al-Maun aja, Pak, itu. Ya. Itu yang penting pengejawantahannya, mulai dari menjaga hak-hak anak miskin, ya, anak-anak yatim, ya, dan memberi makan orang miskin. Itu Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya. Ada lagi Kiai Haji Sahal Mahfud. Ini dulu pernah jadi ketua MUI, ketua umum MUI pusat, kemudian beliau pernah jadi Rais Am PBNU, ya. Beliau ini disebut sebagai maestro fikih sosial, ya, masternya, bahkan pernah dapat gelar doktor honoris causa. Padahal nggak pernah sekolah sampai S1, S2, S3, murni lulusan pesantren. Tapi kontribusinya untuk dunia fikih sosial tuh besar. Dan beliau membuktikan di pesantrennya sendiri itu beliau mengangon kambing gitu, Pak, ngangon kambing, lalu ketika mau disedekahkan, ketika ada waktunya bayar zakat, itu dikasih ke fakir miskin kambing itu untuk diangonkan lagi. Jadi fakir miskin tuh nggak cuma nerima duit secara konsumtif, nggak nerima kambing secara konsumtif, tapi nih diangonkan lagi oleh kami begitu. Sehingga nanti si fakir miskin tadi yang tadinya menerima tahun ini, tahun depan sudah memberi gitu. Itu yang diterapkan oleh Kiai Haji Sahal Mahfud. Orangnya low profile banget. Ya, bahkan dalam sebuah cerita itu dikisahkan dalam salah satu acara muktamar PBNU, ya. Itu bansernya NU tuh selalu ngejaga pintu gerbang. Pokoknya nggak boleh masuk sembarangan. Nah, Kiai Haji Sahal Mahfud ini nggak dikenali, Pak, orangnya low profile, pakai peci, sarungan, pakai kemeja biasa gitu, ya. Terus dicegat oleh banser, Bapak nggak boleh masuk. Bapak siapa, katanya? Saya Sahal, katanya. Bapak di luar aja dulu, katanya gitu. Jadi orang-orang udah pada kelabakan nungguin beliau di dalam. Ya, pas dicari-cari mana orang yang namanya Sahal itu tadi nunggu di sana. Nah, itu ya, itu orang yang sederhana, ya. Jadi beliau ini pelopor ilmu fikih sosial, pelopor ilmu fikih sosial. Ya, jadi sesuatu keilmuan yang sudut pandangnya kita lihat Islam itu ternyata bukan hanya ritual, tapi juga ngurusin urusan umat. Sama nggak fikih sosial dengan fikih muamalah? Nah, secara hakikat dan tujuan keduanya erat berhubungan.
Namun secara cakupan ilmu metode, fikih sosial ini dan fikih muamalah beda posisi. Fikih muamalah lebih kepada isinya, kontennya. Misalnya hukum jual beli, tata cara jual beli, ya. Kemudian akad nikah, kemudian pinjam meminjam, riba, kemudian bagaimana dengan wakaf, dengan perdamaian sulhu, wakalah, ya. Itu konten muamalah. Nah, kalau fikih sosial lebih kepada cara pandang penerapannya. Gimana itu yang namanya wakaf? Kan wakaf gampang, Pak. Bapak punya sebidang tanah, atau lebih simpel lagi deh, Bapak beli mushaf Quran 5 mushaf aja, ya, diserahkan ke masjid, itu wakaf udah namanya, gitu, simple, ya. Tapi kalau fikih sosial tuh memandang ini wakaf nggak bisa hanya sekedar konsumtif, tapi gimana wakaf ini jadi produktif, menyerahkan tanah, tapi tanah ini diputar untuk usaha masyarakat, Pak. Nah, ini fikih sosial tuh di situ, ya. Perbandingannya, kalau fikih muamalah nih cabang ilmu fikih yang khusus mengatur interaksi manusia satu sama lain dalam urusan dunia. Kemudian fokus kepada rukun, syarat, keabsahan dan halal haram suatu transaksi. Semua transaksi, Pak, baik jual beli, transaksi fikih siasah, fikih pemerintahan, ya, atau terkait dengan hukum dan sebagainya. Seputar masalah akad dan ijab kabul, kalau ingat ya, ijab kabul itu persepsinya jangan hanya nikah doang, Pak. Ijab kabul jual beli itu ada, ya. Kita ketika jual beli itu ada ijab kabul, Pak. Iya, Bapak beli roti, ya, di warung. Saya beli rotinya, Pak, dengan harga sekian, saya terima uangnya, saya serahkan barangnya. Begitu, Pak, mestinya mah. Tapi dalam hal ini ulama memberikan toleransi ketika jual beli itu barang-barang yang sifatnya ringan. Masa beli permen 3, saya berikan permen ini kepada Anda, saya serahkan permen ini, saya terima uangnya, saya serahkan barangnya. Wah, itu di Alfamart bisa ngantri lama tuh pakai gitu, Pak, ya. Jadi cukup dengan bawa barang, udah tahu sama tahu. Tapi kalau jual beli rumah nggak bisa, pakai akad dong. Jual beli mobil, jual beli termasuk pernikahan masa tuh ambil anak perempuan saya, enak aja, ya, pakai akad. Nah, itu dalam fikih muamalah tuh. Kalau fikih sosial orientasinya metode penerapan produk hukumnya untuk kemaslahatan secara luas. Ada kemaslahatan nggak tuh pada wakaf tadi, pada zakat itu, pada kurban, ya? Bagaimana itu menjadi fikih yang bisa memberi maslahat secara luas. Dam pada ibadah haji bagaimana? Lebih kepada dampak sosial dari sebuah transaksi. Ada dampaknya enggak? Ya, hal tersebut diterapkan, fikih tersebut diterapkan, ya. Cakupannya lebih luas, mencakup kebijakan dan gerakan kolektif. Jadi sedekah mah sama, Pak, sedekahnya. Dalam fikih muamalah sedekah itu hukumnya sunnah, ya. Dan dia itu ada pahalanya. Tapi bagaimana sedekah itu secara sudut pandang fikih sosial bisa berdampak buat masyarakat secara umum. Enggak cuman formalitas. Santunan yatim secara fikih muamalah, ya, santunan yatim itu kan sifatnya sedekah. Tapi apakah cukup setahun sekali kayak begitu teh? Sementara anak yatim hidupnya kan tiap hari, Pak. Nah, maka dengan fikih sosial digalang program. Nantinya ada biaya pendidikan sampai dengan dia lulus, sampai dia mandiri, ada lagi nanti biaya ini, biaya itu. Itu fikih sosial tuh lebih pengejawantahannya, ya. Nah, kita lihat, Pak, nilai-nilai sosial dalam Quran dan hadis. Seorang ulama, ya, dari Iran, Syed Murtada Mutahhari, ada lagi yang nyebut beliau ini Ayatullah, ya. Itu kata beliau 70% ayat Quran mengatur urusan sosial kemanusiaan. 70% ayat Quran dan 30%-nya ritual. Jadi 70% itu ibadah sosial. Ya, yang ibadah ritualnya cuma 30. Ayat terpanjang dalam Quran itu ngomongin apa? Utang piutang. Di mana dia? Al-Baqarah 282. Ya, coba kita lihat, nanti Bapak buka mushaf tuh, ya.
Kalau dibuka di mushaf itu satu halaman penuh, Pak. Satu halaman penuh tuh ngomongin utang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Wah, panjang lebar itu. Utang. Ngomongin utang, Pak. Bukan ngomongin sholat, bukan. Ngomongin puasa, bukan. Utang. Ya. Ini menunjukkan bahwa urusan sosial ini rumit ya dibandingkan urusan ritual. Secara teologis, dosa ritual kepada Allah gampang diampuni, tobat nasuha aja. Ya. Tapi dosa kepada sesama manusia, hakul adami, nipu, zolim, merugikan tetangga, itu nggak akan diampuni Allah sebelum dimaafkan langsung orang yang bersangkutan. Ini kan sudah kita sama-sama pahami nih, ya. Istilahnya gini, Pak, ya, ketika seseorang meninggalkan sholat misalnya, dia sholat wajib dia tinggalkan, terus dia taubat, nggak mengulangi lagi, insya Allah ampuni. Tapi ketika dia ngomongin tetangga, ya, terus setelah itu dia nggak minta maaf sama tetangga itu, tersebar berita buruk tentang tetangga itu, sehingga muncul framing jahat pada diri dia, seolah jahat gitu, ya, sampai dengan matinya, Pak, nggak minta maaf, itu terbawa sampai akhirat, Pak. Itu begitu, ya. Nanti kita lihat ada hadisnya, ya. Nah, landasannya, Pak, di sini kita lihat Al-Qasas ayat 77. Allah berfirman, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, pahala negeri akhirat. Tetapi jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Bagian di dunia ini jangan dilupakan. Ya, tetap akhirat cari, dunia jangan dilupakan. Terus Al-Baqarah 201. Di antara mereka ada yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini kan doa sapu jagat nih. Bapak Ibu kalau memang buru-buru teuing habis sholat, nggak sempet ngedoa karena mungkin ngejar kereta atau mungkin pengen ada urusan yang segera deh. Minimal beres salam tuh baca ini aja, Pak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minimal. Jangan ente gitu. Jangan beres salam teh langsung Allahumma lantas jalan, ya. Minimal doa sapu jagat dibaca. Karena ini keseimbangan dunia dan akhirat. Terus Al-Maun ayat 1 sampai 3, ya. Siapa orang yang mendustakan agama, bukan yang enggak percaya Allah dan Rasulnya, bukan yang mengingkari hari akhir, bukan. Di Al-Maun orang yang mendustakan agama itu menghardik anak yatim, yadu'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak mendorong orang memberi makan fakir miskin. Bayangkan kalimatnya luar biasa, Pak Allah. Bukan begini, tidak memberi makan fakir miskin, bukan. Tapi tidak mendorong ini. Berarti ternyata tidak memberi makan fakir miskin aja udah dosa. Ya, kita dosa. Ternyata tidak mendorong orang memberi makan fakir miskin juga sama dosanya, Pak. Misalnya ada orang kaya nih di daerah kita, kaya raya, terus pelit, kita nggak ngingetin dia, Pak, Bapak sedekah tuh, bagi-bagi makanan, kita diamin aja Pak orang kaya itu, Pak. Itu masuk dosa gitu, Pak. Kitanya dosa yang membiarkan dia. Itu, dianya dosa nggak ngasih makan fakir miskin padahal kaya. Kitanya anu cicing wae yang diem aja ikutan dosa. Ini luar biasa ya, Al-Maun nih. Al-Ma'arij ayat 24-25. Orang-orang yang dalam hartanya disiapkan hak tertentu, ya. Walladzina hum fi amwalihim haqqum ma'lum, di dalam Al-Ma'arij itu. Yang ada hak maklum itu hak tertentu bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta, lis-sa'ili wal mahrum. Jadi Allah nggak bahasakan begini, itu wajib disedekahkan, enggak, tapi ada hak yang sudah diketahui. Berarti orang tuh sudah tahu dalam 100% harta kita 2,5% tuh punya orang. Itu mindset yang Allah bangun. Jadi bukan misalnya ambil dari 100% itu 2,5, enggak begitu. Tapi hakum maklum, dalam hartanya mereka itu ada hak orang lain yang sudah dimaklum, harus diberikan. Hadis riwayat Imam Al-Hakim, tidak beriman seorang yang bermalam dalam kondisi kenyang sementara tetangga di sebelah rumahnya kelaparan.
Ya, bahkan apa ya, menyakiti tetangga dengan aroma masakan. Ya, makanya bikin jengkol Pak itu. Masak jengkol, Bu, ya, semur jengkol pakai itu goreng itu ya, ikannya ikan jambrong, Bu. Sambalnya sambal goreng putih. Aduh. Itu pas dimasaknya ada kedengaran, Pak. Aromanya nyampe ke rumah. Sampai batuk-batuk begitu ya. Tapi nyampe juga enggak itu ke rumah, Pak, gitu ya. Nah, itu menyakiti tetangga. Apalagi tetangganya janda tua punya anak yatim, udah deh. Sengsara itu. Sengsara banget. Dosa tuh tetangga yang kayak begitu. Bayangkan, begitu aja bisa dikena dosa. Manusia yang paling dicintai Allah, yang paling memberikan manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, hadis riwayat Imam At-Tabrani. Ada lagi hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamu. Ini mah tamu datang disuruh duduk belum ngajak ngobrol di depan pintu. Kumaha, sehat? Alhamdulillah, gimana kabar? Sambil diri ngobrolnya, Pak. Suruh masuk dulu. Duduk. Habis duduk jangan diajak ngobrol. Tanya dulu, mau minum apa? Mau kopi, teh atau jus bening? Nah, gitu ya. Jus bening, air putih, Pak. Apa aja deh gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi tamu disuguhin dulu, habis suguhin baru ngobrol. Terus wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhijar, yang beriman kepada Allah dan hari akhir jangan sakiti tetangga. Dan satu lagi, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, ngomong baik atau diem. Ini memuliakan tamu, tidak menyakiti tetangga, ngomong baik atau diem, dihubungkan dengan hari akhir. Ini hadisnya sahih ya. Dihubungkan dengan hari akhir, Pak. Berarti kalau orang yang suka nyakiti tetangga, tidak pernah menghormati tamu, itu tidak beriman kepada hari akhir dianggapnya. Gitu. Ini hubungannya erat sekali. Hadis riwayat Imam Muslim ini yang tadi saya katakan, dosa kepada Allah insya Allah diampuni. Dosa kepada sesama belum lagi Allah akan ampuni kalau orang itu belum memaafkan. Ini hadisnya. Nabi pernah bertanya, atadruna manil muflis? Tahu nggak kamu siapa orang yang paling rugi itu? Orang yang bangkrut siapa? Ya, para sahabat menjawab, orang yang bangkrut man la malalahu wala mata, yang nggak punya harta ya Rasul, nggak punya uang, nggak punya perabotan. Nabi bilang bukan. Al-muflis, orang yang bangkrut bukan yang begitu. Yang gimana dong ya Rasul? Yaitu orang yang bangkrut adalah orang yang datang pada hari kiamat bawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat. Keren Pak, pokoknya hajinya udah 15 kali. Ya, ada orang yang hajinya udah 38 kali, Pak. Ada yang 38 kali. Itu pembimbing haji. Ya. Udah 38 kali dia. Terus umroh ada yang sudah berkali-kali. Terus tiap tahun kurban, nggak pernah enggak, selalu kurban. Terus pokoknya semua deh, semua dia lakukan. Zakat apalagi gede-gedean deh. Tapi di samping dia bawa pahala aneka macam ABCD sampai Z, dia juga bawa dosa ABCD sampai Z, gitu. Ya, bawa dosa ghibah, bawa dosa caci maki, bawa dosa fitnah. Jadi ibaratnya dia udah bawa tas nih, bawa tas ransel menuju menghadap Allah di akhirat, isinya pahala doang. Terus pede dia, ya, malaikat udah nungguin kan, Pak mau kemana Pak? Itu mau ke surga, teman-teman saya udah nungguin. Kehela, Bapak tak dulu, Bapak pede amat mau ke surga. Ya kan saya bawa pahala banyak, betul kata malaikat. Bapak bawa pahala banyak, tapi juga Bapak jangan lupa bawa dosa banyak. Dosa dari mana? Tuh yang ngantri, yang menuntut Bapak banyak. Jadi gimana dong? Tahan dulu Pak, beresin dulu urusannya. Nah, akhirnya dipanggil satu-satu. Pak, Bapak pernah diapain sama si Bapak ini? Ini malaikat, dia pernah ngegibah saya. Ya udahlah, abi nyuhunkeun hapunten we enak cenah gitu. Geus teu usum ayeuna mah. Udah enggak musim minta maaf sekarang ya. Jadi gimana dong? Ambil pahala salatnya, berikan kepada dia. Begitu. Ya, ambil pahala salatnya. Datang lagi orang kedua, malaikat, dia pernah memfitnah saya. Ambil pahala zakatnya, berikan kepada dia. Datang lagi orang ketiga, ya dia pernah melakukan kezaliman kepada saya.
Sampai saya ini sakit hati banget karena mulut dia yang tajam banget. Ambil pahala hajinya, berikan kepada dia. Terus Pak, datang orang diberikan. Itu yang tadinya surplus, ranselnya penuh, kosong Pak. Yang ngantri masih banyak. Terus kata malaikat, kata orang ini, ya malaikat, saya bayarnya gimana, ini udah habis saya. Akhirnya apa? Dosa orang yang dia zalimi tadi diberikan kepada dia ini. Begitu. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Akhirnya yang tadi pede banget masuk surga, dia akhirnya neraka. Dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Naudzubillahi min. Makanya minta maaf tuh apa susahnya sih ya? Ya tradisi salam-salaman itu bagus Pak. Ya saya nih ngelihat di Nurul Falah kita beres sholat dulu salam-salaman Pak. Ya sekarang udah hilang nih tradisi salam-salamannya. Karena semenjak Covid waktu itu. Ya. Padahal bagus. Ustadz, bid'ah atau salaman habis sholat. Bid'ah itu kalau salaman di dalam sholat. Gitu. Lagi sholat Allahu Akbar, kumaha daman? Nah itu Pak. Kalau lagi habis sholat mah nggak apa-apa. Itu untuk menghilangkan dendam satu sama lain. Saya kira tradisi bagus tuh ya. Ya kita nggak tahu Pak, orang mana yang pernah tersakiti oleh lisan kita yang nggak sengaja, ya. Mungkin sikap kita, gestur tubuh kita, itu yang takutnya ke bawah sampai akhir. Ini urusan sosial, ya. Nilai-nilai sosial dalam fikih. Nah, porsi fikih ritual dan sosial bisa lihat Pak ya. Fikih ibadah dengan fikih muamalah banyakkan mana? Fikih muamalah. Fikih ibadah cuma 8 doang. Toharoh, sholat, zakat, puasa, haji, umroh, ngurus jenazah, kurban, akikah, udah. Sisanya muamalah Pak. Itu. Mulai dari jual beli, kepemilikan, syirkah, hibah, hadiah, wakaf, suluh, ijarah, jinayat, ya, jarimah, munakahat, pernikahan, kodok, peradilan Islam, waris, politik, siasah, jihad, itku dan wala, pembebasan budak. Itu semua bab-bab fikih muamalah. Fikih ibadahnya toharoh, sholat, zakat, saum, haji, umrah. Dan itu pun fikih ibadah masih ada irisan dengan muamalah Pak. Contohnya apa? Ya, zakat. Jelas itu. Zakat ibadah, tapi berbagi kepada sesama, ada irisan muamalahnya. Saum kepada Allah, tapi ada irisan muamalahnya apa? Puasa kita sia-sia kalau lagi puasa ngomongin orang. Kalau lagi puasa fitnah orang gitu. Haji umroh, haji kita sia-sia kalau lagi haji debat. Ya. Jadi ada terus ketika berhaji kita ketemu dengan jutaan saudara kita kaum muslimin dari berbagai belahan dunia. Ini menunjukkan muamalahnya kencang juga di ibadah haji. Ngurus jenazah sama, kurban, lagi kurban. Menyembelihnya buat Allah, tapi dagingnya dibagikan kepada sesama. Berarti ibadah juga masih ada irisan muamalah. Apalagi fikih muamalah. Makanya pantas tadi dikatakan 70% Quran itu isinya muamalah. Ibadahnya cuma 30%. Apalagi bukti lainnya ya, mekanisme denda dalam khasanah fikih klasik. Dalam fikih klasik ya, setiap kekhilafan denda ritual individu selalu berujung pada pemenuhan hak makan orang lain. Misalnya apa? Fidyah. Bapak ninggalin puasa karena nggak sanggup ya, karena udah sepuh boleh kan nggak puasa ya, karena memang dia udah nggak sanggup puasa lagi, di kodok juga udah nggak bisa. Fidyah itu menunjukkan puasa bisa digantikan ngasih makan orang. Kafarat ini misalnya melanggar sumpah, wajib memberi makan pakaian 10 orang sampai dengan 60 fakir miskin. Apalagi kalau itu sumpahnya berkaitan dengan zihar, ya menzihar istri. Atau termasuk dalam hal ini bersetubuh di siang Ramadan. Ya, seorang yang bersetubuh di siang Ramadan suami istri wajib membayar kafarat. Yaitu apa kafaratnya? Memerdekakan budak. Budak gak bisa 10 puasa 2 bulan berturut-turut. Boro-boro 2 bulan, 1 bulan aja udah gak sanggup ya. Maka ganti 60 fakir miskin kasih makan. Dan haji menyembelih ternak didistribusikan ke fakir miskin. Itqu raqabah membebaskan budak. Jadi kalau dibilang Islam kok aneh sih? Katanya agama yang rahmatan lil alamin, tapi kenapa mengakui perbudakan? Tidak mengakui itu. Islam itu tidak mengakui perbudakan. Justru Islam pelan-pelan menghilangkan perbudakan. Buktinya ada
membebaskan budak. Ya, syariat membebaskan budak. Dan ada bab khusus di fikih itu babul itqi namanya, bab pembebasan budak. Jadi artinya Islam tuh mendukung pembebasan budak. Tapi kalau berurat akar di bangsa Arab jahiliyah waktu itu nggak bisa serta merta, pelan-pelan. Sampai akhirnya manusia seluruhnya sekarang sudah melarang perbudakan. Diat ini denda darah. Jadi diat itu kalau ada seorang pelaku pembunuhan, terus dia ditangkap, terbukti membunuh dengan jelas, secara syariat Islam dia dikisos. Kisos itu dibunuh lagi, ya. Tapi ketika keluarga korban memaafkan, dia nggak usah dibunuh lagi, tapi bayar diat. Diat itu denda darah. Berapa denda darahnya? 100 ekor unta. Satu nyawa orang itu 100 ekor unta. Ya, mahal ya. Berapa satu unta itu? Ya, kisaran 20-30 juta yang kurus mah. Segitu yang kurus. Taruhlah 30 juta. 30 juta kali 100. 3 miliar Pak nyawa manusia. Nah, ini kisos dibayarkan dengan dia. Itu menunjukkan semuanya ini hubungan ibadah ritual yang dilanggar dikaitkan dengan ngasih makan. Zakat produktif. Ini terobosan kontemporer ya, dibahas banyak ulama seperti Syekh Yusuf Qaradawi yang mengubah metode distribusi dana umat dari konsumtif langsung habis menjadi modal jangka panjang. Ya, zakat tidak diberikan dalam bentuk uang tunai aja. Nih Pak, 200.000 sebagai zakat buat Bapak. Habis dibeliin pulsa Pak itu. Ya. Anak yatim juga sama kan, santunan yatim dikasih 200.000 habis buat main game. Ya. Penting diupayakan zakat produktif, bukan konsumtif. Hal ini dengan mengembangkan zakat produktif yang berkelanjutan, yang hanya habis sesaat. Misalnya ada pelatihan, pendampingan, pengawasan, ya. Jadi program zakat ini berjalan dengan baik. Visinya apa sih? Mengubah kaum miskin dari tadinya mustahik, menerima doang, menjadi muzaki. Itu tujuannya Pak. Zakat produktif itu bukan hanya sekedar menerima, tapi bagaimana besok dia memberi. Revolusi sosial yang ada dalam Al-Quran diantaranya adalah revolusi hak waris. Dulu di zaman jahiliyah, mohon maaf ya, perempuan ibu-ibu nggak dapat waris. Ibu-ibu tuh nggak dapat waris. Ya, sebelum syariat Islam diturunkan, ayat waris diturunkan, perempuan nggak dapat waris sama sekali. Malah mohon maaf, perempuan menjadi komoditi waris. Jadi diwariskan. Seorang perempuan sangat boleh jadi ya dia akan diwariskan kepada adik laki-lakinya. Ya, ketika suaminya meninggal, begitu. Itu jadi yang diwariskan bukan cuma harta, istrinya diwariskan. Ya. Nah, maka saat Al-Quran datang, yaitu dengan An-Nisa ayat 7, An-Nisa ayat 11, 14, itu dibatalkan semua itu. Ya, bahwa perempuan dapat jatah. Berapa? 1 berbanding 2. Jadi kalau ada 2 suami istri, bukan suami istri, kakak beradik, laki-laki perempuan, maka laki-laki dapat jatahnya 2, perempuan 1. Nah, itu sudah ketentuan Al-Quran, ya. Nanti kaitannya dengan bagaimana membagi rata. Nah, itulah menentang Al-Quran berarti itu. Menentang Al-Quran. Segitu geus leuheung dibere eta awewe teh. Ya, ibaratnya sudah bagus dikasih. Tadinya malah enggak sama sekali. Nah, itulah penting makanya mempelajari ilmu waris dengan detil. Ya. Kadang-kala masalah-masalah begitu tuh jadi pelik ya. Dan enak aja Pak, bagi rata. Hati-hati. Kita jangan baca ayat 11-nya doang, tapi baca ayat 14-nya. Siapa yang melanggar ketentuan Allah, bagi dia neraka jahanam. Nah, itu revolusi sosial yang diturunkan Quran. Kemudian kesetaraan mutlak. Allah menghapus kasta, suku, ras, warna kulit. Satu-satunya ukuran mulia manusia adalah takwa. Ini di Al-Hujurat ayat 13 misalnya. Diwujudkan melalui ta'aruf. Ya, Allah firmankan di situ, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untsa, kami ciptakan kamu manusia laki-laki perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami ciptakan kamu berbangsa-bangsa bersuku-suku. Ini di Masjid Nurul Falah aja suku bangsanya beda-beda Pak ini. Ya.
Coba di Nurul Falah ada orang mana aja nih ya? Ada orang Sunda banyak ya, orang Jawa banyak, orang Padang, orang Flores, ada orang mana lagi ya? Batak, wah ada Batak di sini ya. Jadi ada orang Betawi ya, ada Pak ya. Itu kan kita sama di masjid mah. Begitu masuk masjid nggak ada. Oh ini saf pertama khusus orang Sunda yang menjadi pribumi, nggak bisa. Saf kedua jadi orang Jawa yang bertetangga dengan Sunda, nggak begitu. Semua sama. Ukurannya adalah takwa. Ya. Nah makanya ta'aruf, bahasa Al-Quran apa? Li ta'arufu, agar kamu saling mengenal. Tak kenal maka ta'aruf. Gitu. Tak kenal maka ta'aruf. Nggak kenal ya kenalan atuh. Gitu. Terus yang unik apa? Ciri haji mabrur. Nabi SAW itu ditanya oleh sahabat. Ketika Nabi bilang haji mabrur, balasannya surga. Sahabat ngangkat tangan, ya Rasulullah, ciri haji mabrur apa? Dijawab oleh Nabi, sebarkan salam, memberi makan, lembut bicara. Bayangkan. Bukan begini. Ciri haji mabrur apa? Yang nangis di padang Arafah, yang pulang-pulang bisa terbang, misalnya. Yang pakai udeng-udeng sama gamis, bukan. Tapi orang yang mabrur tuh pulang haji rajin nyebarin salam, rajin ngasih makan orang, lembut bicara. Masya Allah ya. Ini revolusi Pak, yang diciptakan, yang dibuat oleh munculkan dalam syariat Islam. Nah, poin terakhir, membumikan doa selamat dalam aksi nyata fikih sosial. Tadi doa selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. 7 itu, 7 poin pertama itu. Sisanya memang permintaan lain lagi itu ya. Tapi 7 poin ini menjadi dasar aksi nyata sosial kita. Menjadi tolak ukur program sosial suatu organisasi, ormas, lembaga filantropi itu Pak kayak itu ya. Kayak Darut Tauhid kemarin ya, atau mungkin kayak lembaga-lembaga Badan Amil Zakat dan sebagainya lah. Yayasan, ya DKM dan sebagainya. Organisasi-organisasi kecil, komunitas-komunitas ini tolak ukurnya kalau mau ngadain program sosial 7 doa selamat ini. Apa yang pertama? Salamatan fid din. Keselamatan dalam beragama. Jadi program sosial yang perlu dikedepankan adalah kenyamanan orang dalam beribadah, berupa menyelenggarakan aneka ibadah wajib dan sunnah. Misalnya masjid ya, bagaimana di masjid itu difasilitasi ibadah wajib sunnah itu silahkan, bebas. Orang boleh ibadah sepuas-puasnya. Terus ada media ukhuwah. Ya, salamatan fiddin ini prinsipnya media ukhuwah, prinsip menjalankan perkara usuliyah yang benar, saling menghormati dalam perkara furu'iyah. Tidak benar kalau suatu masjid memaksakan satu pendapat. Harus kunut semuanya jemaah masjid ini. Yang gak kunut pindah masjid. Waduh, itu tidak salamatan fiddin. Ya. Atau misalnya ya harus semuanya tidak kunut, yang pakai kunut haram sholat di sini. Itu tidak salamatan fiddin berarti. Salamatan fiddin itu nyaman. Termasuk menyiapkan fasilitas ibadah-ibadah lah, yang membuat orang itu nyaman ya dalam beragama. Yang kedua, afiatan fil jasad, kesehatan fisik. Bentuknya bisa kebersihan lingkungan, sanitasi, drainase, pelayanan doa bagi orang sakit ya. Ini memang kita rutinkan di Nurul Falah ya, ketika ada yang sakit kita doain Pak. Gitu di Nurul Falah, alhamdulillah ya. Kita doakan yang sakit. Biasanya pokoknya ciri-cirinya kalau Ustadz Auladi udah di belakang pengimaman, ada yang sakit aja gitu. Ciri-cirinya. Biasanya Ustadz Auladi kan di pojok sana gitu. Ya, kalau ada yang Ustadz Auladi udah di belakang Ustadz Najib, ada yang sakit aja pokoknya gitu. Ya, itu alhamdulillah Pak, kita doain biasanya rata-rata sembuh. Ya, kenapa? Karena itu manfaat doa bersama Pak. Yang kita nggak tahu, mungkin di sekian orang jemaah Nurul Falah nih, yang kalau sholat subuh sekitar ada 3, 4, 5 saf. Ya berapa orang tuh ya, ada sekitar ya
seratusan orang ada mungkin ya. Seratusan orang yang sholat di Nurul Falah ini boleh jadi ada orang yang mustajabah doanya, Pak. Yang kita nggak tahu siapa itu. Ya, makanya kita nggak boleh menyepelekan satu orang pun jemaah kita. Boleh jadi orang yang kelihatan biasa-biasa aja, dia mustajab doa. Nah, jadi begitu saya doain, boleh jadi bukan karena doanya saya yang mimpin, tapi karena ada si jemaah itu yang mustajab doanya, Pak. Diaminkan, besoknya ada kabar sembuh orang itu. Tapi pernah kan kita doain isu karena maut, Pak. Nah, berarti si jemaah yang mustajab lagi nggak sholat subuh dia di Nurul Falah dia, mungkin di Tisom atau di mana kali. Nah itu mendoakan orang sakit, Pak, itu bagian pelayanan, Pak ya. Afiatan fil jasad, pelayanan kesehatan masjid, donor darah, medical check up, khitanan massal seperti yang kita akan laksanakan hari ini. Tata kelola sampah, wah ini bagus nih. Kalau di suatu masjid organisasi membudayakan bagaimana mengelola sampah tuh ya dengan maksimal gitu. Bahkan sampah itu bisa jadi duit. Sampah itu bisa jadi duit, Pak. Dan uang itu bisa dijadikan sumber pemasukan bagi organisasi itu. Ziyadatan fil ilmi, penambahan ilmu, aneka pengajian, pengkajian, pelatihan, penelitian, peringatan hari besar, kaderisasi, pembinaan remaja, rumah tahfidz, pesantren, dan banyak lagi lain-lainnya. Ini harus ada kontribusi terhadap ilmu, jangan cuma sekedar ya biasa-biasa saja program gitu ya. Dengan peningkatan ilmu itu orang akan semakin senang. Seperti Masjid Al-Ittisom ya. Al-Ittisom itu setahu saya hampir setiap malam pengajian ya. Di Masjid Al-Ittisom itu hampir setiap malam pengajian ya. Dan ngajinya kitab lagi. Ngaji kitab gitu ya. Pakai kitab khusus yang memang disiapkan di sana itu. Ya, jadi kecuali malam Senin doang dia nggak ada pengajian kalau nggak salah. Jadi artinya memang harus ada pengajian-pengkajian itu untuk pembinaan umat. Ya kita istilahnya ngaji udah telat gitu ya, dulu nggak pernah ngaji waktu muda, boro-boro pesantren ngaji enggak, minimal pas sudah kita siap hadir di masjid, di situ ada masukan-masukan menjelang ya istilahnya di saat usia sudah sepuh gitu ya. Nah kemudian barokatan fil rizki, keberkahan rizki. Bentuknya apa? Pengentasan kemiskinan, pemberdayaan unit pengumpul zakat, zakat, infak, sedekah, wakaf, produktif, ziswaf ya. Tata kelola kas masjid, gimana nih kas masjid nih? Ya dikelola dengan baik, ini buat apa, ini buat apa, bagian mana yang bisa secara umum dipakai dari kas masjid, bagian mana yang bisa di-handle oleh zakat, itu barokatan fil rizki. Bakti sosial rutin, rumah bagi fakir miskin dan anak yatim tadi, Pak. Anak yatim itu bukan hidup sehari doang pas santunan yatim. Itu pun kalau santunan yatim nyampe di rumah disunat, Pak, maka itunya sama emaknya. Ya. Mana santunan yatimnya tadi? Sini, diambil sama ibunya. Ya, anak yatimnya cuma gigit jari. Nah, yang paling bagus tuh santunan yatim yang produktif. Yang misalnya dia dibiayai pendidikannya sampai selesai, sampai S1. Keren itu, Pak. Ya, itu anak yatim setelah mandiri dia balik menjadi penyantun yatim lagi berikutnya gitu. Makan gratis ya. Seperti di Masjid Al-Hikmah Taman Cimanggu. Kalau Bapak main-main ke daerah Taman Cimanggu tuh ada Masjid Al-Hikmah tuh yang besar ya. Nah, saya kebetulan ngisi di situ setiap hari Ahad 2 minggu sekali ya. Itu tiap habis ngaji ada makanan. Tiap hari zuhur, Bapak sholat ke situ deh kalau zuhur. Makan siang gratis tiap hari. Nah, itu dikelola dengan berbagai sumber dari berbagai sumber. Ya, itu bagus banget. Gojek apa orang-orang yang pada musafir pasti mampir ke situ. Karena menurut mereka ya daripada jajan ada makan gratis di situ. Itu barokatan fil rizqi. Terus ada lagi taubatan qoblal maut, taubat sebelum kematian. Misalnya bimbingan konsultasi keagamaan bagi mantan ahli maksiat. Orang yang bertato masuk masjid boleh nggak? Ya boleh, nggak apa-apa. Ya, kenapa? Ya dia udah mau taubat udah bagus biarin. Ya, jangan Anda masih bertato ya, haram masuk masjid ya. Yang ada maksiat lagi dia, Pak. Biarin, rangkul. Silakan, nggak apa-apa, belajar pelan-pelan. Mu'alaf center pesantren lansia. Ada pesantren lansia ya. Meskipun memang tanpa pesantren lansia yang ngaji memang kebanyakan lansia. Ya, konsultasi munakahat, konsultasi waris. Ini boleh misalnya
panggil seorang tokoh agama yang ngerti ya, tolong Ustadz nanti ke rumah ya, jelasin ke anak-anak saya tentang waris gimana. Nanti kalau saya meninggal jadi warisannya gitu. Itu bagus sedini mungkin, Pak. Dari sedini mungkin sebelum meninggal. Jangan begitu udah meninggal ustadznya dipanggil. Yang ada apa? Ustadznya langsung dibilang, ini mah ustadz settingan katanya. Ini mah ustadz udah membela si pihak yang manggil nih, yang manggil kan si AA dibela banget sama si ustadz ini katanya. Nah begitu kan bawaannya. Tapi kalau sebelum meninggal si bapak ini ngumpulin anak-anaknya, ayo ngaji waris, panggil ustadz, jelasin. Wah, itu mudah Pak, nantinya pas terjadi suatu hari terjadi wafat sudah punya bekal. Itu konsultasi waris. Dan ketahuilah ilmu waris adalah ilmu pertama yang akan hilang dari muka bumi, kata Nabi. Wakaf, yaitu taubatan qoblal maut. Sebelum meninggal Bapak pastikan ada yang diwakafkan dong. Buat masjid, buat apa ya, pesantren. Harus ada yang diwakafkan supaya nanti ngalir. Terus rahmatan indal maut, rahmat saat kematian, pelayanan gratis pengurusan jenazah. Mulai dari memandikan, mengafani, menyolati sampai nguburin gratis, Pak. Layanan ambulan kematian. Saya cukup terkesan lah ketika uak saya dulu meninggal di Bekasi 2020 waktu itu, 2021. Meninggal, kita datang ke sana, datang pagi-pagi. Itu luar biasa, Pak. Pas nyampe di sana udah agak siang ya, sekitar jam 10. Itu di rumah uak saya sudah ada makanan prasmanan, Pak. Terus semua proses pengurusan jenazah gratis sampai dengan pemakaman, ambulan, menyolati seluruhnya deh. Bahkan sampai malam pertama, kedua, ketiga, uak saya ngadain tahlilan, itu ada snack dari warga. Semua dari warga. Dari mana? Dakem, dana kematian. Jadi ada dana kematian setiap bulan bayar. Itu dilakukan. Luar biasa itu, ya. Jadi si keluarga almarhum nggak kerepotan, gitu ya, nggak kerepotan. Seluruh proses itu ditangani semua. Itu rahmatan indal maut, wa magfiratan ba'dal maut, pengampunan setelah kematian. Ini berupa pelayanan doa bagi orang wafat yang mengadain yasinan, tahlilan, silakan. Yang paling penting apa? Pendampingan moral, materi bagi keluarga dan anak yatim. Ya, jadi anak yatim si almarhum dikawal terus oleh masjid atau oleh organisasi itu. Apalagi dia misalnya anggota tetapnya, Pak. Ini jemaah tetap masjid nih. Dia rajin ke masjid. Begitu dia meninggal, dia punya anak. Anaknya ini jadi anak yatim, diasuh oleh masjid gitu. Sampai dengan pendidikannya selesai. Itu apresiasi besar. Magfiratan ba'dal maut. Ini 7 doa selamat ini bukan cuma sekedar doa biasa, tapi ada nilai-nilai sosial di sini. Simpulan, fikih sosial, pendekatan hukum Islam menyeimbangkan hablum minallah, hablum minannas. Mayoritas syariat mengatur urusan muamalah sosial ini, ya. Hasanah fikih klasik didominasi fikih muamalah. Mulai dari skema denda, fidyah, kafarat dam dan seterusnya, semua diarahkan kepada ngasih makan orang miskin. Doa selamat merupakan 7 pilar doa ritual yang berisikan bernilai sosial, dari mulai salamatan fiddin sampai magfiratan ba'dal maut. Rekomendasi saran, pelajari dan praktikan fikih sosial, ya, pelajari ini untuk pengejawantahan fikih muamalah. Jangan hanya, jadi kalau kesannya fikih muamalah itu ada jadi kitab aja gitu. Sementara masyarakat masih miskin juga, Pak. Zakat mas zakat ada fikihnya, tapi kok miskin masih banyak sih. Berarti antara fikih muamalah teori dengan prakteknya ini masih ada gap, masih ada kesenjangan, gitu ya. Nah, di situ penting fikih sosial hadir untuk menjembatani itu. Umat Islam diharapkan lebih peka memetakan kondisi kerabat dan tetangga di lingkungan sekitar. Ingat, peka, bukan pekak. Beda ya. Peka sama pekak. Pekak apa pekak? Kupingnya nggak mau ngedenger, Pak. Pekak. Ada tetangga kelaparan, cuek. Ada ya tetangga teriak-teriak belum kebagian daging kurban, cuek. Padahal dia miskin. Nah, harus peka. Astagfirullah. Ini anak yatimnya belum kesantuni, ya Allah, tangani. Itu peka. Maka mulai dari yatiman dza matrobah au miskinan dza matrobah di Al-Balad kan begitu.
Yatim yang punya kerabat dulu sama miskin yang masih dekat rumah kita. Ini mah santunan yatim ke daerah terdampak ini, silahkan. Tapi jangan lupa kita juga punya ponakan yang yatim misalnya. Itu dulu ini. Dahulukan itu. Ya. Perlu daya upaya maksimal membangun sistem manajemen distribusi zakat, kafarat, fidyah yang dari konsumtif menjadi produktif. Harus ada sistemnya, Pak. Karena ya bagaimanapun kalau sistem ini nggak dibangun, nanti siapapun pengurusnya akan rusak lagi. Jadi yang dibangun bukan strong man, tapi strong system, gitu ya. Kalau strong man nanti pemimpinnya ini keren kan, kuat, tangan besi, bisa terbangun. Tapi pemimpinnya udah ganti, udah meninggal, gitu deh. Gitu. Maka sistem manajemen distribusinya harus kuat. Optimalkan jantung pendidikan, ya. Nah, ini penting pendidikan nih ya. Jangan cuma sekedar kita memberi makan memberi makan gratis, tapi pendidikan nggak ditekankan. Itu yang justru modalnya tuh pendidikan, karena ke depan mereka lah anak-anak itu yang akan memakmurkan organisasi kita, masjid kita. Maksimalkan peran biro konsultasi waris, peran permasalahan keluarga untuk menjaga kerukunan. Terus pengurusan jenazah gratis yang ditanggung bersama ini penting banget. Dana kematian tuh Pak ya, coba efektifkan lah itu dana kematian untuk bisa minimal mengurangi beban deh. Kalaupun nggak bisa maksimal, paling nggak sampai dengan menguburkan tuh nggak usah dipikirin biaya itu. Ya, jaga keseimbangan program keukhrawian dan keduniawian agar semua bernilai ibadah di sisi Allah. Semua ada ibadah. Ibadah ritual ada nilainya, ibadah sosial ada nilainya. Terima kasih. Syukran katsiran, jazakumullah khairan, hatur nuhun. Ya. Sampai di sini mungkin katanya karena mau ada acara, pertanyaannya di close. Ya, nanti kalau ada yang mau nanya boleh japri aja ya. Insyaallah nanti pertemuan-pertemuan berikutnya kita kupas masalah-masalah yang lainnya. Kita tutup saja dengan doa. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah.